Eh, tak sambung dulu debat menurut saya ya. Itu simulasi kecil dari keadaan yang lebih besar. Misalnya, urusan serang-serangan. Nggak gitu juga. Perbedaan pendapat itu pasti terjadi ketika orang memimpin. Kita bisa lihat respon para pemimpin kepada dalam tanda petik musuh debatnya. Anda akan bisa membayangkan kalau dia memimpin, kamu tidak setuju sama dia bakal diapain. Misalnya, ini meta, cara berpikir yang berbeda. Tapi intinya bahwa menyampaikan gagasan itu penting. Kalau nggak gitu jadi Indonesian Idol nantinya. Loh, apa? Kita itu cari pemimpin, pemimpin itu apa sih? Kita kan nitip mimpi. Kita pengen mimpi makmur, kita pengen mimpi bahagia. Kemarin kita sempat ngomong wakil rakyat. Kamu sudah menentukan pengen diwakilkan apanya? Gue pengen sugih, sudah diwakili para wakil rakyat. Oh, sudah tunai tugas dia. Kamu pengen istri 4, udah diwakili. Pengen tiap tahun naik haji, diwakili. Kan pentingnya logik itu kemudian kita tentukan nih, kalau wakil rakyat apa sih yang pengen kita wakilkan? Kalau saya sih pengen mewakilkan masalah. Masalahku kok gini, saya pengen tahu, kalau dia menghadapi masalah saya gimana ya? Kalau dia ternyata memperjuangkan hal yang sama masalah saya pilih, jelas. Saya menitipkan masalah kepada pemimpin, menitipkan mimpi kepada pemimpin. Kalau kita tidak tahu apa yang ada di kepala para calon pemimpin, mau titip karo sopo? Kan gitu. Jadi prosesnya utamanya adalah gimana kita bisa memilih orang yang bisa kita titipi mimpi atau masalah itu. Salah satu metodologinya adalah debat. Dan analisis Mas Fahmi tadi sudah sangat lengkap untuk menghadapi debat itu seperti apa. Tapi bukan berarti tidak ada cara lain loh. Cara memilih pemimpin itu berkembang sepanjang masa dan berbeda-beda di area yang berbeda. Ono sing misalnya tangannya dilebokke, sapa sing paling tahan dicokot? Apa sih? Bukan ular, apa? Semut, bulet semut itu. Semut peluru kuwi sing jarene loro banget nek nyokot iku. Sing paling tahan dadi pemimpin, gagah. Oke, itu penemuan dari society tersebut. Ketika yang dibutuhkan dalam society tersebut adalah orang yang kuat, mampu membuktikan istiqomahnya menghadapi masalah yang sangat besar, yang sangat sakit, dia mampu, itu yang dianggap sebagai penanda, boleh, nggak masalah. Kebetulan dunia modern ini sudah mengandalkan gagasan dan akal, tidak hanya urusan fisik, sudah naik derajatnya. Makanya perlu kita pengen tahu isi kepalanya gimana sih. Ngadepin masalah yang sama, si A responnya gimana, si B responnya gimana, si C responnya gimana sih. Nah, setelah itu ya, setelah selesai debat, respon berikutnya ya liar, wes mbuh. Nah, tadi saya pengen menjawab AI. AI itu alternatif dari pengen tahu isi kepala dari para calon itu tadi. Kan bisa lewat debat, juga menyampaikan dokumen-dokumen, bisa kita baca. Cuman untuk generasi kita yang terbiasa membaca, satu tweet, kok kayaknya berat baca 200 halaman gue. 280 karakter itu terus suruh baca 200 halaman. Saking malesnya nge-like aja dibikin user interface double klik udah nge-like. Itu saking malesnya gue ngeser jempol gue. Itu orang-orang tahu yang para pembuat aplikasi itu tahu mengakomodasi kemalasanmu. Efeknya kemudian adalah teknologi-teknologi itu beradaptasi. Nah, AI ini salah satunya bisa adaptasi untuk melihat isi kepala mereka dari program-program yang dituliskan dalam manifesto politiknya. Mungkin bukan isi kepalanya ya, minimal isi tim sesnya. Isi kepala tim sesnya. Loh, jangan dianggap enteng juga. Kalau dia menyetujui, artinya dia bertanggung jawab terhadap ide itu. Jangan bayangkan satu orang tahu semuanya. Nggak semua orang sabrang. Sorry ya. Sorry ya. Asu ki uripku wis kere sing soro sombong sithik ra oleh iki bajingan. Ya, asik. Mohon maaf. Enggak enak ngomong hal yang sebenarnya itu. Jadi apa? Tidak ada orang yang bisa berkuasa sendirian. Dia selalu butuh pendukung. Dan pendukung itu harus dipelihara. Melihara, tahu ya?
logikanya ya. Nggak bisa berdiri sendiri, harus ada pendukung. Pendukung itu kenapa dia bisa kuat jadi pendukung? Karena dia ada pendukung di bawahnya. Kita sebut sebagai kunci-kunci, peraturan untuk para rules for rulers. Peraturan untuk para pemimpin, dia selalu harus bisa menjaga kunci-kunci pendukungnya itu. Sehingga harus dibikin senang dan seterusnya. Anda membayangkan KPK harus lurus dan segala macam, gak ono sing lepas dari kepentingan. Semua pasti ada konstelasi yang lebih besar di situ. Kita dengan gagasan itu ya setuju, pengennya kan ya apik independen. Apik-apik wong. Nek bojone nesu, ya sok-sok miring uteke. Jadi banyak faktor yang membuat manusia itu tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah optimally gimana nih ya. Kita bisa mencari yang paling benar misalnya, yang paling sesuai dengan itu saya misalnya gitu. Tadi salah satunya AI. Gimana kita bisa mewujudkan AI? Tadi pertanyaannya gitu ya. Kilo, podium 2024. Tinggal ditambahi .id. Udah. Itu saya wani ngusul ke kalau sudah menyediakan solusi. Nek tidak menyediakan lapangannya untuk bisa menggunakan AI, saya nggak mungkin berani usul. 2024, podium 2024 itu memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan 251.000 caleg untuk menyampaikan PDF-nya dan dengan mudah dibaca oleh masyarakat. Masalah mereka nggak mau, kita bisa apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mau itu banyak alasannya. Emang nggak punya ide. Dirahasiakan idenya. Oh, ini misteri ini. PDF-nya. Waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup untuk jelasin gitu mungkin ya. Ya asem aku keprovokasi. Aku kira teratap ngono kelingan ya boleh. Itu Anda lihat aja podium 2024 itu. Mas Fahmi tadi bertanya nih tentang KPK. Di podium 2024 keluar jawabannya. Dari ketiga calon itu dari PDF-nya gimana ide nomor 1, gimana ide nomor 2, gimana ide nomor 3. Dan itu saya sediakan secara fair seadil-adilnya kepada kandidat 1, 2 maupun 3. Tapi tidak semua responnya baik. Entah kenapa, mungkin karena ada yang tidak siap untuk adu ide. Mungkin ada yang takut kalau saya curangi. Kalau misalnya saya curang tuh wis rasa khawatir, saya ngebuka kondisian Simbah, bukan kalian semua, bukan apa jenenge. Aku ora wedi nek karo capres-capres, nek karo Simbah aku wedi banget. Ora. Saya tidak akan merusak istiqomahnya Simbah yang sudah 30 tahun lebih. Saya tetap akan menyediakan secara fair untuk semuanya. Masalah mereka tidak mau memanfaatkan, bisa apa saya. Tapi jangan lupa semua kandidat itu juga punya, semua caleg terutama itu pasti punya visi misi. Minimal 3 kata. Orang kampung sini, misalnya gitu. Kalau enggak, balihonya enggak ada tulisannya. No. Jungkir balik demi rakyat. Menghantui para korupsi. Oh no lho, aku tulisannya menghantui para korupsi, gambari senteri ditelehkin dasi. Asu iki. Loh, itu mungkin dia pengen menunjukkan kreativitas, cari kusnudonya. Wah, kreatif ya arek iki, dadi hantu masyarakat iki misalnya kan gitu. Nah, untuk teman yang tadi itu ya, apa sebenarnya? Beberapa pertanyaan Anda itu tinggal ditanyain di podium 2024 akan keluar jawabannya, wes. Sesuai dengan dokumen yang mereka sampaikan. Tadi itu yang bertanya bahwa gimana cara mewujudkan sudah terwujud. Ada lapangannya. Masalah yang makainya yo aku rasa makso. Ono caleg sing ra gelem apa jenenge orang nggak mau make karena menurut dia itu tidak efektif. Kenapa justru berbahaya? Kenapa? Nah, karena nanti ada catatan digital terhadap janji-janjinya kepada masyarakat. Ada juga yang berpikir cerdas seperti itu. Nanti kalau saya sampaikan PDF-nya ada jejak digital di HP masyarakat. Saya pernah berjanji seperti ini. Cerdas banget wakilmu, Cuk. Jan arek-arek iki.